Hampir di semua produksi kita, mulai dari hulu ke hilir, rata-rata kita pakai robot ya. Jadi kita pengen PT Kusmi ini bisa menjadi industri 4.0 pertama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Perburuan HES 5C yang beranggotakan Nur Letut Aida, Siti Anissa Wardatumah, dan Dinda Fadia. Di sini kami akan mengomentari terkait video yang telah kami tampilkan sebelumnya, di mana dalam video tersebut mengenai karakteristik dalam hukum perburuhan. Hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan sendiri, di mana terdapat 3 unsur yang di dalamnya ada upah, lalu adanya peraturan, dan juga ada subjek yang ada di dalamnya, yaitu terkait pekerja dengan atasannya. Dan kelompok kami akan mengomentarinya mengenai asas-asas dan ciri-ciri dalam hukum perburuan atau. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa asas yang terkandung di salah satu pabrik dalam cuplikan tersebut. Yang pertama yaitu ada asas perlindungan pekerja, di mana asas ini baik pemerintah maupun pengusaha atau atasan dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus memprioritaskan perlindungan terhadap pekerja. Kemudian asas yang kedua yaitu asas non-diskriminasi, di mana asas ini menjamin baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama dan juga perlakuan yang sama tanpa harus membeda-bedakan antara satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada asas manfaat, di mana asas ini bukan hanya memberikan manfaat kepada pengusaha, akan tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian yang keempat yaitu asas adil dan merata. Asas ini tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak saja, namun keuntungan yang didapat harus merata dan juga dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang berkontribusi. Yang kelima ada asas keterbukaan. Asas ini menjadi acuan dalam hubungan industrial yang mengutamakan musyawarah mufakat guna mencapai kebaikan bersama. Kemudian yang keenam ada asas keterpaduan. Asas ini menggambarkan penyelenggaraan ketenagakerjaan tidak hanya bergantung pada pihak pekerja dan pengusaha, akan tetapi juga bergantung pada pemerintah baik pusat maupun daerah. Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan dikarakteristikan oleh sejumlah ciri sebagai berikut. Yang pertama, lebih banyak hukum yang bersifat kolektif. Bidang ilmu hukum umumnya hanya mengatur hubungan antara masyarakat atau organisasi satu sama lain. Sebaliknya, di dalam bidang kajian hukum perburuhan, pengaturan yang ada tidak hanya mencakup hubungan antara majikan dengan buruh pada tataran individu, melainkan juga antara serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha satu dengan yang lainnya, termasuk juga antara organisasi-organisasi tersebut dengan anggota-anggotanya. Yang kedua, mengkompensasikan ketidaksetaraan atau perlindungan pihak yang lebih lemah. Hukum perburuhan beranjak dari pengakuan bahwa buruh dalam realitas relasi ekonomi bukanlah pihak yang berkedudukan setara dengan majikan. Karena itu pula, maka hukum perburuhan mendorong pendirian serikat pekerja dan mencakup aturan-aturan yang ditujukan untuk melindungi buruh terhadap kekuatan ekonomi yang ada di tangan majikan. Yang ketiga, pengintegrasian hukum privat dan hukum publik. Bahwa apa yang lebih penting adalah aturan tersebut berlaku dengan efektif. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa hukum perburuhan mencakup bagian-bagian yang dapat dipandang masuk ke dalam ranah hukum publik maupun ke dalam ranah hukum keperdataan. Sebagian diserahkan pada para pihak, sedangkan ada pula yang penegakannya akan dipaksakan dan diawasi oleh lembaga-lembaga pemerintah. Yang keempat, sistem khusus berkenaan dengan penegakan. Penegakan hukum perburuhan memiliki sejumlah ciri khusus. Di banyak negara dapat kita temukan inspektorat perburuhan atau labor inspectorate, bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi dan penegakan dari bagian-bagian tertentu hukum perburuhan. Hukum pidana maupun hukum administrasi digunakan untuk menegakkan bagian-bagian hukum publik dari aturan dalam hukum perburuhan tersebut. Nah, tadi pemaparan dari teman-teman saya sendiri akan menyimpulkan bagaimana tujuan pokok hukum perburuhan, yaitu melaksanakan keadilan sosial dalam perburuhan dan pelaksanaan yang diselenggarakan dalam melindungi adanya kekuasaan yang tidak terbatas terhadap pihak majikan atau atasan terhadap para pekerja yang ada dalam
suatu perusahaan. Lantas dalam asas hukum perburuan sendiri terdapat dalam pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana setidaknya melalui pasal 3 terdapat 10 asas yang di dalamnya tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya, dan juga adanya ciri-ciri atau karakteristik dalam hukum perburuan sendiri. Demikian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.